Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Razi. Saya mahasiswa program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan materi tentang model-model pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan daya pendorong kegiatan operasional organisasi. Di setiap inti dari sebuah sistem organisasi selalu terdapat aturan khas tentang proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara rutin, terstruktur, terprogram, ataupun pengambilan keputusan yang tidak rutin, tidak terstruktur, dan tidak terprogram. Model pengambilan keputusan menurut dua pandangan. Yang pertama, keputusan terprogram terstruktur. Yang kedua, tidak terprogram atau tidak terstruktur. Model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas. Model rasionalitas memandang pengambilan keputusan sebagai manusia rasional, di mana mereka selalu konsisten dalam membuat pilihan pemaksimuman nilai di dalam lingkungan keterbatasan tertentu. Di sini kita bisa melihat tabel langkah pengambilan keputusan A.F. Harrison 1999 menunjukkan terdapat 6 langkah dalam model rasional pengambilan keputusan. Yang pertama, define the problem. Yang kedua, identify decision criteria. Yang ketiga, allocate weight to the criteria. Yang keempat, develop the alternative. Kelima, evaluate the alternative. 6. Select the best alternative. Sedangkan H.A. Simon memperlihatkan 3 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, identify and define the problem. Kedua, generate alternative solution to the problem. Ketiga, select solution and implement it. Maka asumsi yang dibangun dalam model pengambilan keputusan menempatkan penetapan masalah secara jelas pada poin pertama. Adapun asumsi yang diberikan untuk model rasionalitas adalah: 1. Masalah ditetapkan secara jelas dan tidak memiliki arti ganda. 2. Pengambilan keputusan memiliki akses terhadap informasi yang sempurna. 3. Pengambilan keputusan dapat mengidentifikasikan seluruh kriteria yang relevan dan dapat membuat alternatif yang bisa direalisasikan. 4. Pengambilan keputusan sadar akan ada konsekuensi dari setiap alternatif pilihannya. Kelima, seluruh kriteria dan alternatif dapat dirangking guna merefleksikan setiap nilai kepentingannya. 6. Kriteria yang bersifat khusus bernilai konstan. 7. Pengambilan keputusan akan memilih alternatif solusi yang nilai kepuasannya tertinggi. Model sederhana dari pengambilan keputusan secara rasional berangkat dari 3 langkah, yaitu: yang pertama, pengambilan keputusan mengidentifikasi sejumlah masalah yang harus diselesaikan karena masalah merupakan kesenjangan antara keadaan yang diharapkan atau diperkirakan dengan kenyataan. Kedua, setelah pengambilan keputusan melakukan proses penentuan masalah sebenarnya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan sejumlah alternatif solusi terhadap masalah yang dihadapi. Ketiga, langkah terakhir merupakan pilihan solusi atas masalah dan mengimplementasikan solusi tersebut. Di sini kita bisa melihat proses pendefinisian masalah. Yang pertama, penentuan tujuan, kemudian isolasi dan identifikasi, selanjutnya penentuan bobot, menentukan penentuan pendekatan, penentuan variabel yang relevan, pencarian jawaban secara empiris, penilaian langkah yang dilakukan, penentuan masalah utama, kemudian yang terakhir proses pengambilan keputusan. Model rasional memperlihatkan proses pengambilan keputusan dalam warna hitam putih, tidak hanya dalam asumsi yang dikemukakan, namun juga ide pokok yang melandasinya.
Lebih lanjut, Simon mengatakan bahwa terdapat beberapa tipe rasionalitas. Yang pertama, rasionalitas objektif. Kedua, rasionalitas sejalan kejadian. Ketiga, rasionalitas subjektif. Model-model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas yang dibatasi. Model yang dibangun atas tesis bounded rationality berusaha menggambarkan mengenai proses pengambilan keputusan sebenarnya yang dijalani manajer. Pengembangan dari sejumlah model dalam pandangan ini berangkat dari pertanyaan, apakah seorang manajer mengambil langkah-langkah mengikuti pola model rasional atau mereka memilih penentuan proses pengambilan keputusan mengikuti model rasionalitas yang dibatasi. Perbedaan model rasional dengan model rasional yang dibatasi. Model rasional yaitu yang pertama, pengetahuan dan informasi selalu tersedia. Kedua, pengambilan keputusan berbiaya sangat murah atau mendekati tanpa biaya. Ketiga, pengambilan keputusan bersifat bebas nilai. Empat, seluruh alternatif yang memungkinkan dapat dihasilkan. Kelima, solusi dipilih melalui kesepakatan bersama secara bulat. 6. Solusi yang dipilih adalah terbaik bagi organisasi. Sedangkan model rasional yang dibatasi yaitu yang pertama, pengetahuan dan informasi terbatas pengambilan keputusan. Kedua, pengambilan keputusan memiliki biaya atau biaya manajerial atau biaya informasi. Ketiga, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh tingkat preferensi dan nilai dari pengambilan keputusan. 4. Hanya sejumlah alternatif yang memungkinkan dapat dihasilkan. Kelima, solusi dipilih melalui kompromi, saling tawar, dan akomodasi antara koalisi organisasi. Keenam, solusi yang dipilih memuaskan bagi organisasi. Model pengambilan keputusan yang tidak teratur. Keputusan merupakan hasil dari suatu interaksi yang rumit antara 4 arus peristiwa yang bersifat tidak saling terikat. Problem, solution, partisipan, choice, opportunities. Model ini membalikkan proses awal pengambilan keputusan, proses yang pada umumnya dimulai dari sisi penentuan masalah yang harus dipecahkan menjadi proses yang dimulai dari sisi penentuan solusi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.